Dan kali ini gue berdua sama temen gue. Gue Yanuar. Kita berdua bakal bahas sepak bola Eropa. Dan kita kayaknya mungkin sedikit bahas taktik. Tapi yang mungkin paling utama kita bakal bahas transfer dan financial club ya. Yang terjadi di sosial media, yang mungkin diposting-posting di sosial media Instagram, TikTok, Facebook, ataupun Twitter yang lainnya. ya. Iya. Pertama kita bakal bahas apa nih? Taktik dulu atau transfer? Kalau lo pengen yang anget-anget ya paling dari taktik gak sih? Taktik. Iya. Kenapa? Oh, boleh taktik. Dengan taktik yang sekarang kita bakal bahas ke Liga Inggris dulu mungkin. Bahas beberapa tim aja. Kita ambil contoh 3 tim. Oke. Lu mau bahas siapa? Gua ambil Arsenal yang bakal gue bahas. Kalau lu? Paling MU sih. MU. Oke, satunya lagi mungkin kita bahas Liverpool ya. Boleh. Oke. Boleh. Mau bahas dari MU dulu atau Arsenal dulu kira-kira? Sweet. Oke, bahas Arsenal dulu. Oke, untuk taktik Arsenal di musim sekarang, melihat kedalaman skuad Arsenal yang sekarang udah lumayan bagus, gua suka sama taktiknya Arteta sekarang. Yang kita kenal taktiknya Arteta tuh kalau defense tuh kan low block ya. Iya, terus mainnya counter attack mulu kan. Yang kalau kata orang tuh taktiknya Arteta harambol. Harambol. Padahal nggak sebenarnya gitu. Arteta parkir tank itu ketika mungkin timnya udah mulai ngerasa wah kita udah cukup gol, terus kayak udahlah kayak buat apa buat nyerang, sedangkan waktu tinggal sisa beberapa menit lagi, daripada kita terus-terusan nyerang tapi kebobolan. Jadi tuh Arteta lebih mendingan main defense yang orang bilang mungkin harambol ya. Padahal untuk semua tim buat main defense tuh ya nggak apa-apa kan sebenarnya. Cuman mungkin buat netizen sebagian harambol. Nah, taktik Arteta ini kayak build up-nya tuh mungkin start dari kiper. Dari belakang ya, dari kiper terus ke back. Yang kita tahu kiper Arsenal sekarang Kepa, terus Raya, mereka tuh bisa buat bangun build up di era belakang. Misalnya si Raya tuh suka maju buat convert, entah dia bisa jadi back atau jadi sayap. Biasanya kan soalnya Arsenal nih kalau build up dari kiper bisa langsung ke Saliba biasanya langsung ke ke back. Jadi ntar back biasanya backnya langsung ke tengah. Iya, ke tengah. Nah, ntar back di sayap ini mereka bakal invert ke tengah. Jadi mereka masuk ke dalam gitu ya. Jadi ketika defense saat menyerang, di sini Saliba, sini Gabriel, nah di sini Raya. Tugasnya Raya di sini cuma nyapu bola ketika bola terobos, bola yang ketinggalan. Yang masih kotor lah, maksudnya nggak bisa dijangkau sama pemain. Sama back mungkin Raya bakal maju buat nyapunya. Nah, terus sama taktik kanan kirinya. Jadi yang RB atau LB-nya bakal maju invert ngoper ke tengah. Ketika bola ada di tengah atau di Ødegaard atau Rice, back sayap ini bakal entah Timber, Ben White ini bakal maju invert masuk ke sisi kanan. Berarti mereka melebar gitu ya. Jadi ntar posisinya si Saka tuh bakal nunggu di kotak penalti. Yang kita tahu ya permainannya Saka itu lumayan suka masuk ke kotak penalti. Cut mulu ya. Iya, cut inside. Kurang lebih kayak Yamal lah. Berarti kakinya Saka tuh bisa double ya, maksudnya kanan kiri. Kanan kiri bisa, cuman Saka mungkin sama kayak Yamal sama kayak Messi dia lebih unggul di kaki kirinya. Yang kita tahu kalau sayap kanan pasti unggulnya kaki kiri lah ya. Nah, sama kayak permainan sayap kirinya. Kalau biasanya di kiri tuh MLS, Lewis Kelly atau enggak Calafiori. Martinelli buat back sayap. Martinelli di LWF atau LMF. Nah, biasanya formasi Arsenal tuh dia makainya 4-3-3 atau enggak 4-2-3-1. Jadi 4 back, 2 CDM atau CM. Misalnya CDM-nya di sini kalau dengan formasi yang sekarang tuh Zubimendi, Rice, terus di sini bakal ada Ødegaard atau Eze, kanannya di kirinya bakal ada Martinelli, di kanannya ada Saka. Nah, tengahnya Gyökeres. Biasanya back kirinya sini bakal ngasih ke tengah. Jadi Rice nerima bola, jadi yang back ini bakal invert ke depan. Martinelli bisa kayak sama tugasnya kayak Saka, cuman berarti sayapnya tuh fokusnya ke cut inside semua. Iya. Berarti serangannya fokus ke dalam. Yang kita tahu normalnya main sayap emang kebanyakan rata-rata sayap zaman sekarang sukanya cut inside ke kotak penalti kan. Iya, sekarang udah mulai jarang terobos dalam samping gitu. Yang ya soalnya back sekarang juga udah pada tangguh lah. Bola-bola atas sebenarnya bukan hal yang susah buat dijangkau. Terus ketika kena serangan balik biasanya Arsenal tuh jadi Gabriel sama Saliba bakal mundur
Jadi kalau misalkan corner, jadi si Gabriel sama Saliba bakal maju. Saliba bakal ganggu kiper. Posisinya Saliba di corner ini bakal gangguin pandangnya kiper. Nah, Declan Rice sama Odegaard nunggu di belakang di luar kotak penalti buat nyambung Second ball. ya second ball atau bola muntah. Biasanya yang ngambil dari sebelah berlawan tuh biasanya dari sini Saka dan dari sini Declan Rice ya. Iya. Yang kita tahu taktik corner Arsenal Arteta itu gila banget. Counter attack-nya tuh lumayan gacor ya. Kalau bilang gacor sih ya boleh lah sekelas Madrid ya. Mungkin apa di atasnya kali ya. Wah, kalau untuk counter attack gua Arsenal sebagai tim jagoan gua sekarang ngunggulin. Gua pede kalau Arsenal counter attack-nya lebih baik dari Madrid. Yang kita tahu Arsenal main di Liga Inggris, liga yang paling kompetitif daripada itu saya buat penggemar Liga Spanyol yang kita tahu aja lah, realistis saja. Arsenal mainnya di Liga Inggris, liga paling kompetitif. Sedangkan Madrid mainnya di Liga Spanyol yang dimana saingannya cuman Ya, Atletico. itu doang. Kalau enggak, ya mungkin Betis sama Barca. Iya. Ya mentok-mentok paling kayak Getafe, terus apa yang warna biru tuh klubnya Kubo. Ini Sociedad. Nah, ya Sociedad. Tapi paling itu doang kadang ya, nggak lebih. Paling juga kalau ada itu jadi kuda hitam doang kayak Girona kemarin tuh. Nah, mungkin segitu dulu aja kayaknya bahas taktiknya Arsenal. Coba sekarang dari Januar yang fans MU bahas taktiknya Amorim yang di meta sekarang nih, yang main kalau orang nyebutnya biasanya Amorim tuh pakai formasi Natal. Harus banget ya. MU tuh dah susah dibilanginnya apa ya. Ya mungkin dari 5 match terakhir yang udah jarang kalah, build up-nya lumayan bagus. Tapi ya kalau dibilang konsisten kayaknya enggak sih. Masih adaptasi lama baru. Karena menurut gua squad MU sekarang udah bagus, udah cukup buat masuk ke zona Eropa tuh udah cukup lah. Iya. Buat pesaing juara mungkin belum, tapi kalau buat masuk ke zona Eropa atau Balik lagi malam Jumat mungkin masih bisa. Mungkin minusnya menurut gua yang sebagai fans Arsenal yang lihat mungkin minusnya MU di sini di sayap kanan sayap kirinya. Menurut gua juga setuju sih, kadang kalau dari sayap kiri mulai dari Dorgu ataupun dari kanan si Ahmad, kadang mereka tuh apa ya, lost ball aja gitu ya. Hilang arah kadang pas udah di depan, kalau di belakang kadang nggak bisa defense. Paling itu doang sih. Sama minusnya kalau di MU tuh ya passing-passingnya kadang ya gitulah ngawur. Tapi gue sebagai netizen fans Arsenal, as a fans Arsenal, gue ngeliat MU sekarang udah mendingan, cuman mungkin diperbaiki dari sayapnya aja, entah sayap kanan atau sayap kiri. Setuju. Mungkin yang timpang nih di sayap kirinya nih, bagian Dalot sama Dorgu nih. Soalnya kan peran mereka ya gimana ya, sayap kirinya MU siapa sih kalau nggak Dalot, Dorgu. Ya kadang di switch pakai si ini Shaw kadang. Iya, itu juga mereka berdua kayak, aduh, fans MU sendiri aja ngeluh-ngeluh penampilan Dalot sama Dorgu gimana. Mungkin kalau sayap kanannya oke lah si Ahmad. Ya Ahmad, kadang Ahmadnya doang nih, kadang bagus, kadang angin-angin. Sayap kanan MU selain Ahmad siapa? Nah itu mah bisa juga Dalot sih menurut gua. Oh, Dalot bisa dimainkan juga. Dalot tuh kadang bisa kanan bisa kiri tergantung taktiknya. Dulu sih kalau yang lu paham ya, Anthony tuh kan sering di kanan tuh, tapi ya gitulah, tau sendiri. Mungkin kelemahannya MU ini di sayapnya mungkin kurang bisa crossing. Yang gimana MU punya striker Sesko. Ya agak pernah diumpan. Yang gimana strikernya itu jarang banget dapat bola, yang seorang Haaland pun kalau main di MU pun juga gak bakal gol. Kayaknya nggak bakal bisa jadi top skor deh kalau seorang Haaland main di MU, apalagi sayapnya Dorgu, Dalot, wah. Mereka aja juga mainnya pelit nggak pernah ngasih bola. Mainnya MU itu mungkin gua ngeliat sekarang mungkin ada sesama tim ada, cuman masih mentingin individu. Nah iya, makanya sekarang di 5 match terakhir mereka tuh lebih mentingin build up daripada individu kayak kemarin. Kan kalau kayak kemarin tuh mereka ngandelinnya counter attack, dimana kadang skill individunya kepake. Nah, mungkin nih gue suka banget nih sama lini depan MU sekarang. Kenapa? Cunha sama Mbeumo, wah. Ya punya sih menurut gue yang bisa merubah suasana MU. Kadang Mbeumo juga bagus sih menurut gue, cuma kadang ya lari-lari doang. Mungkin kalau dari lu nih sebagai fans MU, lini belakang MU masih ada di komen gak sih yang kita tahu Onana udah nggak ada, sekarang gantinya Lemans. Terus backnya itu kadang siapa? De Ligt, Harry Maguire sama Shaw. Iya, Biasanya tiga ini, Shaw di kiri,
Maguire di tengah, De Ligt di kanan. Terus kipernya Lamens. Menurut lo ada nggak sih yang kurang dari lini belakang MU sekarang, atau emang pure cuman dari sayapnya aja yang MU, dari yang kurang buat MU sekarang? Kalau gue sih jujur ya ngeliat defense MU sekarang bagus sih bagus. Cuma mungkin butuh waktu aja buat Klopp ya. Berarti emang menurut gue yang bukan salah sih, yang kurang cuma di sayapnya doang, bukan di defense-nya. Buktinya kadang MU tuh solid ini di pertandingan terakhir tuh. Mungkin yang perlu ditingkatin sama MU sayapnya sama segi umpan passing-passingnya yang ke strikernya itu yang perlu ditingkatin. Soalnya kadang yang cetak gol itu malah Maguire, De Ligt, terus kadang juga siapa? Casemiro. Nah, Casemiro tuh kadang jadi apa ya? Kill the game-nya malah sampai Maguire. Kurang lebih Casemiro kalau dulu tuh mirip-mirip McTominay lah. Kalau McTominay kan dia bisa dijadiin striker lah. Kalau dulu Ten Hag tuh ngide jadiin McTominay striker. Tapi McTominay emang striker dulu. Taruh dia ini doang seniornya jadi mundur ke belakang. Sebenarnya McTominay itu bagus, cuman mungkin zamannya Ten Hag aja jadi begitu. Udah, kita bahas MU, Arsenal, kita bahas Liverpool nih. Males Males lagi. Sama nih sebenarnya juga males sih bahas Liverpool, cuma fansnya berisik. Cuman yang kita tahu performa Liverpool sekarang angin-anginan. Mungkin 2-3 game terakhir Liverpool udah mulai balik ke top performanya yang udah mulai menang-menang lagi. Cuman kita kilas balik sebelum mereka berhasil dapat 3 win streak ini, mereka bener-bener kesulitan, di mana mereka 4 atau 5 kali kalah di liga ya? 5 setahu gue ya. 5 kayaknya ya. Terus di UCL kalah 2 kali kan? Nah, itu tuh menurut lo apa sih yang salah dari Liverpool sekarang sebagai fans MU nih, sebagai rival, ngeliat Liverpool yang salah apa? Habis itu lu dulu mungkin baru gue nanti. Kalau gue liatnya sih karena komposisi pemainnya lumayan banyak yang baru kan. Ya mungkin dari segi klubnya aja, kayak Wirtz kadang masih bingung umpan kemana, terus Isak dengan tim yang baru masih harus ngapain nih jadi striker kayak agak biasa gitu di Newcastle. Nah, sama Ekitike mungkin ya. Ekitike lumayan gak sih menurut lo? Kalau Ekitike tuh bagus sih, cuman ya kalau buat jadi poacher kurang. Ekitike tuh lebih bagus ketika dia jadi second striker atau penyerang bayangan. Kurang lebih perannya mirip kayak Firmino. Lebih cocoknya jadi false nine lah. Kalau daripada jadiin poacher. Jadi poacher dia bagus, cuman kalau buat maksimalin performa penampilannya dia, gue lebih suka ketika dia dijadiin second striker atau false nine gitu. Tapi lu juga ngeliat Salah, menurut lu performanya udah mulai turun gak sih? Wah, Salah semenjak musim ini, yang kita tahu padahal Salah tiap musimnya di IPL selalu konsisten. Ya top skor masuk lah. Oh ya, dia sejelek-jeleknya Salah, gila. Baru kali musim ini dong mungkin ya kita, mungkin musim ini musim terburuknya dia. Karena musim juga masih panjang kan. Ini musim terburuknya buat Salah yang dimana dia, sebagai senior dia nggak bisa ngebimbing junior-juniornya di Liverpool. Yang kita tahu juga Salah, mungkin orang-orang fans Liverpool sendiri ngakuin kalau Salah ini bisa ngerusak gaya permainannya slot, atau entah slotnya yang kepala batu. Dia tetap masang Salah meskipun Salah di sini lo perform. Yang kita tahu mungkin slot juga terlalu banyak beli pemain top bintang yang kita, mungkin seperti kata pepatah lah, kalau mau bangun tim juara jangan terlalu banyak bintangnya. Ya, itu Liverpool di sini tuh sekarang mungkin terlalu banyak bintangnya. Yang kita tahu Wirtz, Frimpong, dia bintang di tim lamanya di Leverkusen, Wirtz juga, terus ada Isak. Terus kipernya siapa tuh? Ini Mamardashvili. Mamardashvili juga lumayan bagus, dia di tim lamanya aja bisa disebut bintang lah di top di Liga Spanyol kemarin tuh, bisa jadi pesaing Courtois sama Ter Stegen sebelum cedera. Nah, terus chemistry-nya dari Liverpool itu juga kurang kan? Nah, itu yang tadi gue maksud, chemistry-nya tuh masih ya berantakan, masih ya wajar gak sih tim baru? Mungkin ya oke lah. Mungkin gue sih berharap semoga Liverpool tetap begini sampai akhir musim, biar Kok jahat sih? Sebagai fans Arsenal, gue mau tim gue juara dulu. Puasa lagi lah, enak puasa. Wah, jangan dong. Mungkin gak apa-apa Liverpool tetap ada menangnya, tapi harus lebih banyak seri sama kalahnya. Sorry jahat, tapi saya mau tim saya juara, Pak.
Nah, kapan-kapan aja lah, ntar kalau menang sombong lagi. Lah, sudah 3 tahun kita runner up, kita butuh piala. Terus mungkin Isak juga belum perform sih. Nah itu masih ya kadang di depan hilang bola sama kayak Sesko jatuh. Terus mungkin yang ngaruh dari performa Liverpool sekarang ini dia kehilangan beberapa pemainnya. Contohnya yang kita tahu Luis Diaz semenjak Liverpool kehilangan dia, performa dari sayap kirinya ini di si Gakpo tuh jadi kurang. Iya benar. Gakpo mungkin ada beberapa momen dia bagus nyelamatin Liverpool, cuman kurang lah kalau misalkan Gakpo lagi bapuk mungkin kan kayak nggak ada penggantinya. Susah, ya. iya. Yang benar-benar tandemnya atau pesaingnya Gakpo sebelum musim sekarang kan Luis Diaz kan. Iya. Terus juga hilangnya Nunes, hilangnya Diogo Jota almarhum. Iya. Nah, dulu tuh andalannya Arne Slot tuh kalau nggak salah ya Diogo Jota. Ketika Arne Slot taktiknya lagi buntu, biasanya tuh Arne Slot masukin Diogo Jota buat memecah kebuntuan. Ya, jadi super sub dia. Jadi setelah hilangnya Diogo Jota sama Luis Diaz mungkin di sini juga lumayan ngaruh buat memecah chemistry tim Liverpool lah ya. Tapi lu lihat Nunes pas sudah keluar juga entah kemana juga hilang. Berarti kan keputusan Arne Slot buang Nunes juga benar. Bener nggak bener juga sih, soalnya semenjak Nunes di Liga Arab, Nunes juga bagus. Tapi nggak nggak se tenar sekarang. Iya emang sih. Untuk tenar kita nggak bisa pungkiri Liga Arab sama Liga Inggris bandingannya emang nggak bisa. Tapi lihat performa gamenya Nunes semenjak di Arab ya at least dalam satu game dia bisa nyetak 1 assist atau 1 gol lah, atau kontribusi golnya bisa ketimbang dia di Liverpool kemarin kan. Mungkin bahas taktiknya Liverpool segitu dulu. Kayaknya bahas transfer Liga Inggris nih sekarang nih. Aduh. Boleh nih kita cek buka-buka HP ya buat ngecek transfer pemain Liga Inggrisnya. Mulai dari mana? Sebentar. Kita cari-cari dulu transfer. Kayaknya dari MU nih. MU seru nih. Dari ini aja kali Arsenal. Arsenal tadi udah duluan katanya, sekarang MU nih. MU musim kemarin mereka kurang lebih berhasil beli 4 atau 3 pemain ya. Iya. Sesko 75 juta. Mbeumo tuh 71, Cunha kurang lebih harganya sama kayak Mbeumo. Iya. Nah, gimana nih Yan? Sebagai kacamata lu sebagai fans MU yang ngelihat performa ketiga pemain ini. Kalau sepanjang setengah musim ini lah. Secara objektif ya mereka bagus-bagus aja. Cuma kalau dianggap ekspektasinya semana, kurang sih buat Sesko menurut gua. Karena ya Mbeumo ngegolin oke. Kunya ngubah alur cara permainan oke. Nah Sesko-nya doang mungkin kayak gitu. Mungkin berarti dari 3 pemain ini kurang menurut lu ini Sesko ini. Iya. Berarti kalau Mbeumo ya kita tahu lah performanya Mbeumo udah bagus banget. Terus kalau performanya Cunha ya bisa dibilang bagus, bisa dibilang kurang mungkin. At least performanya Cunha ini nggak sejelek performanya Sesko lah. Ya itu benar. Karena kadang Sesko juga suka hilang-hilangan kan. Iya, jatuhnya mirip Højlund kedua, serius. Iya sih, bisa dibilang Højlund kedua, soalnya gimana ya? Kayak first touch-nya Sesko juga jelek, sama kurang lebih mirip sama kayak Højlund. Yang kita, kalau kata mantan pemain bola siapa gue lupa, katanya IQ pemain bola dilihat dari cara dia first touch. Kalau first touch-nya dia bagus, berarti IQ bermain bolanya dia bagus. Sedangkan kalau first touch-nya dia jelek, berarti IQ main bolanya dia mau kurang. Nah, yang kita tahu Højlund first touch mungkin juga jelek kan di MU. Terus Sesko ya kita baru setengah musim, kita nggak bisa nilai lebih lanjut. Yang bisa dibilang jelek lah sebagai striker. IQ bermain Sesko ini rada sedikit kurang. Nah, kalau dari Cunha punya ya sosok lah ya biasa. Nggak yang spesial banget. Kalau dibilang spesial baru Mbeumo sih menurut gua. Mbeumo sih. Kadang Mbeumo juga peran dia lumayan vital sih sekarang di MU. Banget. Kalau dulu peran yang paling vital tuh Bruno. Ya, kalau sekarang menurut gua Mbeumo sih. Ya Bruno sekarang udah nggak segendong MU dulu, nggak kayak era-era Covid. Iya. Yang kita tahu juga, Bruno zaman-zaman kemarin tuh. Apalagi di Liga Malam Jumat tuh Bruno, wah gila. Nyelamatin MU dari kebuntuan. Ya banyak anjir, kalau dibilang Bruno mah masterclass, iya. Tapi buat sekarang mungkin udah
bukan individu lagi. Soalnya yang kita tahu juga sekarang Bruno main yang bukan di posisinya dia. Soalnya dia main sekarang kan MU kan Amorim makanya 3-4-2-1. Iya. Nah, di Bruno ini mainnya dibarengin sama Casemiro. Jadi dia mainnya rada ke belakang. Ya, jadi maju mundur. Iya, jadi mungkin gaya bermainnya Bruno tuh nggak bisa luas kayak nggak bisa bebas kayak sedulunya. Iya. Karena kalau dulu kan dia fokus di depan, kadang bantuin striker, kadang jadi second striker. Nah, makanya yang menurut gue itu Mbeumo itu sekarang vital karena perannya Mbeumo tuh sama lah kayak Bruno zaman dulu, bisa ngasih umpan. Ya. Tapi menurut gue sekarang Mbeumo lebih cocok jadi bantu nyerang lah daripada kayak ngasih umpan. Dia lebih bagus ketika dia nusuk langsung ke kotak penalti daripada dia harus ngasih umpan ke Sesko. Itu sama persis kayak dia dilakuin pas di Brentford itu. Tapi kan kalau di Brentford kan dia mainnya sebagai sayap kan, sebagai right mid atau right wing. Kalau di MU sekarang dia mungkin sebagai second striker. Ya kadang-kadang second striker, kadang-kadang emang pure jadi striker, tergantung. Nah, terus udah bahas 9 MU, mungkin kalau kata Yonor sebagai fans MU yang kurang mungkin Sesko kok. Sekarang kita lanjut ke Liverpool dulu mungkin. Arsenalnya kapan? Nanti dong, sabar. Nanti. Nah, Liverpool sudah. Liverpool tuh kurang lebih dia musim ini udah spend duit 600 juta euro. Lebih lah pokoknya. Kayaknya ada deh. Kalau dijumlahin 36 triliunan ada yang keluarin Liverpool buat Florian Wirtz 112 juta euro atau 120 gua lupa. Terus Isak 115, Frimpong tuh kalau nggak salah 65 atau 68. Terus mereka juga udah apa ada lagi? Ada Mamar, ada Ekitike. Mamar tuh pembelian tahun kemarin. Ya, tapi baru masuk sekarang iya, kan ya. Mamar tuh pembelian tahun kemarin kalau nggak salah harganya 60-an juta euro. Terus Ekitike juga yang dibanderol harga 90 juta. Wah, itu menurut gua buat duit yang dikeluarin Liverpool spend sebanyak itu buat performa yang sekarang kurang sih. Bisa dibilang flop. Kalau dibilang flop sih kayaknya belum. Terserah sih menurut lo mau dibilang flop apa gue. Flop sih. Yang gimana? Squad lu isinya Isak, terus Szoboszlai, Wirtz, terus Frimpong yang kita kenal di Leverkusen crossingannya bagus. Terus Wirtz yang di Leverkusen bisa gendong Leverkusen, cuman kayak apa di Liga Inggris gak ada pemain. Bahkan Frimpong aja semenjak masuk Liverpool lebih sering cederanya kayaknya. Iya itu bener ya. Bahkan kayak back sayapnya Liverpool lebih sering diisinya sama Bradley ya. Iya Bradley kadang juga ya tahu sendiri lah angin-anginan juga. Iya Bradley juga kadang hilang, kadang iya munculnya di beberapa match penting doang sih. Ya kayak kemarin pas lawan Madrid di UCL emang sih dia jago banget gue akuin. Bisa ngantongin Vini, kayak itu pergerakan sayap kiri yang Madrid itu emang jago banget. Cuman kayak kita kan butuh back sayap yang muncul yang perform tiap game, tapi kalau Bradley ini bisa dibilang masih kurang sih. Ya wajar nggak sih karena dia masih junior jatuhnya. Nah Frimpong juga lebih sering cedera, kayak kadang nih Arne Slot mungkin juga bingung kan. Frimpong baru dibeli udah cedera, mungkin apa ya bisa dibilang kaki kaca. Terus Salah yang musim ini performanya rada egois. Ya itu benar. Yang kita tahu juga di TikTok atau di sosmed manapun juga pasti adalah ngelihat rekam kesalahannya Salah yang dimana dia bisa ngumpan ke Wirtz. Iya, dia lebih milih shooting. Nah mungkin itu sih yang bikin performa Liverpool jelek. Dan selain pembeliannya juga mungkin karena ulah karma fansnya yang berisik di musim kemarin. Itu karena mungkin juara kemarin makanya berisik. Iya mungkin ya kita kan nggak tahu ya di bola ada hukum karma atau enggak. Mungkin kalau di hukum alam kan pasti hukum karma berlaku. Nah mungkin karena hukum alam fansnya yang berisik juga, jadi timnya ikut-ikutan bapuk. Bapuk aja. Terus bahkan performa Liverpool tuh kemarin semenjak kalah tuh dia bagus ketika menang lawan Arsenal 1-0. Lawan Madrid juga. Sama lawan Atletico berapa tuh orang? Gue lupa skornya. Setelah Liverpool menang lawan Arsenal sama ATM, dia full kalah kan. Di Liga kalah 4 atau 5 pertandingan, di UCL kalah 2 atau 3 pertandingan. Nah mungkin kalau kata Dokter Tirta, dia habisin semua gameplaynya pas lawan Arsenal sama ATM, pas lawan tim-tim low block. Kan buat gua Liverpool dengan pembeliannya musim ini flop lah. Ya, apalagi Isak kan. Ya, terlalu boros juga Isak, sih. Wirtz, terus Frimpong.
mungkin belum bisa dibilang bagus. Marsdashvili juga belum bisa dibilang bagus karena nggak perannya dia kan ngegantiin Alisson di sini. Dia belum bisa dibilang bagus atau menyaingi Alisson lah. Ya karena Liga Inggris banyak pressure-nya. Mungkin karena itu juga mereka pada flop. Terus mungkin lanjut kita kali ke City dulu. Chelsea. Oke, Chelsea. Aduh, Chelsea bakar-bakar duit itu mah. Chelsea tuh musim kemarin beli siapa sih? Beli Garnacho. Lalu tahun ini Garnacho ya? Iya, beli Estevao, Garnacho. Estevao tuh berapa ya? Kurang lebih gue ingetnya harganya tuh range harga 60 sampai 70-an juta. Iya. Kalau Garnacho tuh kemarin berapa ya? 40 atau gue lupa dah itu Garnacho loan apa beli sih? Garnacho permanen kayaknya. Permanen. Habis itu sisanya pemainnya ya kayaknya entah permanen atau loan opsi permanen kayak Zubimendi di Arsenal. Kayaknya sih menurut gua, saya ingat gua dia permanen. Jadi ya udah nggak ada hak lagi di MU. Jadi selain beli Estevao terus Garnacho bisa apa lagi? Banyak, serius. Coba bentar kita lihat Google dulu. Kita lihat Chelsea transfer 2025. Itu yang dari Brazil juga ada lagi tuh yang orangnya kulit hitam tuh, gue lupa. Sebentar. Serius, Chelsea tuh bakar-bakar duit. Oh iya, dia beli ini Jorel Hato dari Ajax. Terus dia juga beli Liam Delap dari ini, gue lupa timnya. Ipswich Town. Oh iya, Ipswich Town. Terus dia juga beli ini Jamie Bino Gittens. Gue rada susah nyebutnya. Joe Pedro juga baru musim ini kan? Iya, Joe Pedro musim ini. Total Chelsea habis kayaknya 300-an ada. Tapi yang kita tahu Chelsea juga ngejual beberapa pemainnya kan. Iya. Bisa dibilang Chelsea sosok lah untuk transfer musim ini. Dia ngeluarin pemain dan mau beli pemain yang harganya lumayan murah. Iya. Terus dengan terlalu banyak guys Chelsea tuh dari tahun kemarin. Ya Chelsea ya mungkin bisa kita bilang untuk pembelian segitu dan performa Chelsea yang sekarang dibilang jelek nggak bisa, dibilang bagus juga nggak bisa. Ya udah pertengahan aja. Apalagi yang kita tahu Chelsea kan tim Big Six kan. Iya. Sebagai performanya tim Big Six bisa dibilang biasa aja lah. Nah, performa Joe Pedro nih menurut lo awal-awal sih. Awal-awal pas yang kata ini apa? Pramusim. Ya pramusim tuh bagus banget loh. Mungkin kalau sekarang ya nggak tahu sih ya begitulah. Ya, gue juga ngeliat performa Joe Pedro. Terus sejauh ini sih yang baru kelihatan performa Joe Pedro sama Garnacho doang ya. Mungkin kalau Gittens nih yang gue ngeliat performanya masih jelek, masih kurang lah buat pemain baru seharga 65 juta euro. Lumayan. Terus Liam Delap lumayan. Gue belum melihat performa dia musim ini. Terus Estevao bisa dibilang bagus lah buat anak muda yang umurannya masih remaja seumuran Yamal. 19 tahun kan ya? Apa 18? Kurang tahu, kayaknya dia seumuran Yamal pokoknya. Terus Jorel Hato gue juga belum melihat performanya dia nih. Dia back kiri kan. Perannya dia kayaknya buat substitusinya Cucurella doang nih, buat cover Cucurella kalau Cucurella mungkin cedera atau kena kartu merah atau kartu kuning lah. Terus dengan performa Chelsea sekarang dan pembeliannya begini, bagus gak? Kalau menurut lo, kalau buat gue sebagai fans Arsenal, apalagi kacamatanya Chelsea, ngeliat Chelsea tim Big Six ya biasa aja lah. Menurut gue sih dibilang bagus, ya sama kayak lo bilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak. Mungkin karena emang ya mungkin transisi dari pemain tua pemain muda lah, dari Abraham ke siapa yang baru? Todd Boehly. Ya mungkin dari situ juga ya masih kurang klop juga sih. Pokoknya chemistry di semua tim itu perlu. Yang gue lihat semenjak Chelsea di tangannya Enzo Maresca ini baru 2 musim kan? Iya. 2 musim sama ini udah lumayan bagus lah. Udah angkat piala juga kan ya? Iya, udah bawa, kalau di Chelsea itu bisa dibilang KJD lah. Bisa bagus lah. Dibawa sebelum Enzo Maresca kan mereka sama Pochettino kan? Iya, sempat tuh ya. Sama Pochettino performanya wah gila banget. Di 2 musim kebelakangan tuh Chelsea udah 3 atau 4 kali ganti pelatih kan. Lampard, terus siapa? Thomas Tuchel udah sempat dipanggil lagi kan? Iya. Terus siapa lagi? Ya, gue juga lupa. Pochettino tuh terakhir setahu gua. Terus baru ganti Maresca. Itu Maresca juga bagus banget sebagai pelatih.
bisa dibilang dia pelatih bagus, dia bisa memuaskan pemain-pemain Chelsea yang mediocre lah bisa dibilang, terus diubah jadi bagus. Yang kita tahu siapa? Chalobah nggak sebagus itu kan. Sebelum dia di Chelsea dia nggak terkenal sekarang. Terus mungkin yang gua inget Chalobah doang. Terus kalau dari Anwar ada lagi? Udah sih menurut gua cukup. Terus juga Reece James semenjak di tangannya Maresca dia ditarik jadi ini. Dia bisa ke tengah, dia bisa jadi CM. Sama kayak TAA kan bisa ke tengah, bisa di RB. Terus ya coba ganti klub lain lah, jangan Chelsea. Kayaknya Chelsea gue juga bingung, serius. Ya gue juga. Pemainnya tuh banyak banget, gue kadang nggak hafal nama-namanya malah. Oke, coba Arsenal, tim saya sendiri bentar. Ya, katanya tadi mau City dulu kali. City apa Arsenal? Arsenal dong. City dulu lah, Arsenal penutup ntar dah. Oke, City dulu. City. Dia kemarin ngebeli Kusanov. Ya. Kusanov sih di pertengahan sih. Terus beli Cherki. Tijani. Terus mereka beli siapa lagi? Sebentar. Mungkin dari Januar Manchester. Kayaknya juga transfer 26. TG, terus Cherki, Ed Nouri, terus iya. James Trevor tuh ini kiper. Itu dia kayaknya di ini kan. Iya apa. Terus dari Burnley kan ya dia? Omar Marmoush. Oh iya Marmoush dulu. Itu juga wah bagus. Untuk performa City mungkin dia kurangnya di lini belakangnya aja sih. Iya. Tapi sejauh ini ya lini depan City bagus banget sih Pak. Bagus ya, kita tahu Omar Marmoush performanya nggak bisa dibilang moderate lah. Dia performanya kelas tengah mau ke atas. Kalau halnya udah top striker kan. Dia bagus banget. Omar Marmoush tuh striker tengah yang mau bisa ke atas. Terus Ed Nouri bek kiri, terus Cherki juga lumayan menarik. Bagi sebagian orang bilang Cherki itu lebih baik daripada TG. Lu sebagai orang Indonesia yang kita tahu TG kan ada darah Indonesianya. Iya. Valid nggak dengan pendapat itu? Cherki lebih baik daripada TG selama musim ini performanya? Sebenarnya sih sama-sama bagus ya. Kalau ini mah jatuhnya tergantung sih menurut gua. Kadang Tijani tuh mainnya lebih long pass gitu, sedangkan Ryan Cherki tuh mainnya terobos gitu lah sih menurut gua. Jadi kalau lo mau bilang bagus, menurut gua pribadi Tijani. Nggak tahu bias atau enggak ya, mungkin pribadi dari Tijani sih. Sebenarnya sih di sini kurang lebih kalau di City ini Cherki sama TG ini sama sih. Cherki lebih sering ditaruh di tengah sama kayak posisinya TG. Cuman Cherki bisa di kiri dia. Cuman Cherki kan yang kita tahu City kan punya Doku, masih punya Foden, masih punya Bernardo. Apalagi kemarin balik lagi kan Gundogan. Iya, itu juga lumayan bagus Gundogan. Ya kalau Cherki ditaruh kiri kan Doku gila performanya. Menurut gua Doku tuh kayak DB yang bisa versi yang bisa lebih yang cepat. Jadi Doku tuh selain bisa lari dia bisa umpan. Ya bisa ngumpan, terus kreativitasnya juga bagus. Terus mungkin terakhir kita bahas Arsenal. Arsenal tim saya sendiri. Apa yang mau dibahas? Arsenal kemarin beli Zubimendi, terus Gyökeres, terus mereka beli Kepa, Madueke, terus Eze. Oke, mau dari mana dulu nih? Gyökeres dulu kali ya. Gyökeres. Kalau menurut lo nih, gue mau dengar pendapat dari fans rival. Gyökeres kan dulu pengen dulu sempat dirumurin masuk MU. Tapi nggak jadi. Gimana? Sebagai rival Arsenal yang dulunya katanya rumornya Gyökeres mau masuk MU tapi nggak jadi, dia malah milih Arsenal. Gimana performa Gyökeres sepanjang musim ini? Sebenarnya sih awalnya sakit hati ya ngeliat Gyökeres lebih milih Arsenal daripada MU. Cuma pas ngeliat Gyökeres kayak gitu jadi ya untung nggak masuk MU juga. Tapi harga Gyökeres lebih murah daripada CSKA, Pak. Harga Gyökeres tuh cuman 65, sedangkan harga CSKA 75. Jadi ya dengan performa yang golnya sekarang kan, kalau nggak salah gol Gyökeres udah 5 atau 6 gitu. Terus dia juga udah nyetak assist. Menurut gua
Dengan dibandingin sama Sesko, gue lebih bagus Gyökeres. Ya, tapi kalau lu bandingin mending Gyökeres apa Sesko ya sama aja sih. Kalau ujung-ujungnya di MU nggak dikasih bola. Sama sih. Terus Apa lagi? Madueke, wah Madueke menarik sih. Madueke itu kemarin dibeli sama Arsenal harganya 55 juta euro. Perangnya Madueke ini sebenarnya cuman backupnya Saka sih. Cuman kadang dia suka ditaruh di kiri buat gantiin Martinelli atau Trossard kan. Soalnya kedua pemain ini Trossard sama Martinelli lebih bagus ketika ditaruhin super sub. Nah makanya Madueke kadang suka ditaruh di kiri. Jadi menurut gua sebagai fans Arsenal bagus. Untuk pemain yang di Chelsea dianggap remeh terus dibeli Arsenal, performanya sekarang bagus. Dia bisa kayak dia bisa cut inside ke kotak penalti, dia bisa invert, terus dia bisa bagus lah, passing bisa, invert cut inside bisa, terus Eze tuh bener-bener pemain kreativitasnya bagus banget. Bagus sih. Coba gua lupa harga Eze berapa, kayaknya tuh 65 pokoknya nggak sampai 70. Pokoknya Eze tuh 65. Terus buat dari pendapat lu, Eze gimana? Eze tuh bener-bener bagus, mulai dari Crystal Palace tuh dia emang kreativitas terus lincahnya sana sini. Ya lu kalau bilang dia bagus, kelas sih menurut gua, asli. Gua ngeliat Eze buat musim sekarang bagus. Buat kalau fans Arsenal bilang tuh kan yang kita lihat performa Odegaard di musim ini kurang ya. Rada flop. Mungkin Eze tuh buat gantiin Odegaard tuh bisa bagus. Jadi buat gantiin perannya Odegaard di sini bagus dia. Yang kita kan kalau ini kan Rice, Odegaard sama Zubimendi kan. Nah, di sini tuh bagus Eze di sini. Dia bisa di kiri, bisa di posisinya Odegaard, di kanan juga bisa. Menurut gue nih pemain emang bener kata lu, dia bagus dari Crystal Palace. Serius, emang bawaan Crystal Palace kadang bagus semua loh. Gue setuju banget. Yang kita tahu ya Eze emang dari Akademi Arsenal juga kan. Ya benar, dia kepengen kan ke Arsenal dari situ. Akademi kedua atau ketiga terbaik setelah Chelsea sama City. Nah, terakhir mungkin kita bahas Zubimendi. Boleh. Ini pemain mahal. Dia ke Arsenal gara-gara hasutannya si Merino nggak sih? Iya, hasutannya Merino bisa, terus mungkin karena hubungan Arteta sama Spanyol ya. Itu juga bisa. Soalnya kita tahu Sociedad sama Arsenal pemainnya yang ditransfer lumayan banyak. Selain Merino sama Zubimendi itu siapa lagi ya, gue lupa. Terus pokoknya Merino nih gue ngeliatnya wah gila. Ini dia bisa dia juga ya. Ini yang Arsenal kan musim kemarin kan kehilangan Partey, musim ini kehilangan Partey. Terus setelah Partey hilang diganti sama Zubimendi, ini perannya mahal banget. Dia jadi gelandang buat defense bisa, buat bantu nyerang bisa. Menurut gue nih buat harga 65 juta euro kan kemarin Merino diboyong dari Sociedad. 55 atau 65 pokoknya seingat gue segitu. Itu main terlalu murah. Worth it abis. Declan Rice aja 100 juta aja performa segitu. Dibilang sama fans Arsenal terlalu murah 100 juta buat Declan Rice. Apalagi Zubimendi di musim ini ya yang kreativitasnya mungkin lebih bagus dari Declan Rice. Mungkin ya Declan Rice asisnya lebih banyak lah corner dari di Liga Inggris sama di Liga Eropa. Cuman kalau ngeliat perannya Zubimendi ini bener-bener bagus banget. Apalagi semenjak Arsenal kehilangan gelandang kan. Mungkin udah kali ya. Udah cukup panjang juga. Udah hampir sejam kurang malah ya. Setengah jam kayaknya ada deh kita bahas ini. Lebih ya. Nah, ada kata-kata penutup gak dari Anwar buat live stream kali ini? Udah, lu aja dah. Gue udah capek ngomongnya. Mungkin penutup dari gua kayaknya segini dulu kita bahas liga-liga Eropa. Kayaknya kita ngutamain Liga Inggris ya dari tadi ya. Soalnya kita nggak nyenggol klub lain malah. Iya, soalnya waktunya gitu terbatas jadi kayak segitu dulu live streaming dari kita bahas sepak bola Eropanya terutama Liga Inggris. Kalau ada salah kata dari kita berdua, dari gua dan gue Januar, kalau ada salah kata mohon maaf. Mohon dimaafkan dan dikoreksi ya. Iya. Dan buat kalian jangan lupa like, subscribe, share dan komen, request
Live stream selanjutnya kita bakal bahas apa? Jangan lupa komen. Thank See you you. guys. Dah, end live,